Poco di awal tahun ini sepertinya pengen comeback ya. Setelah tahun kemarin mereka ngeluarin HP yang menurut saya tuh gitu-gitu aja speknya. Sekarang dia ngeluarin 3 HP yang banyak banget diomongin sama orang-orang. Salah satunya si Poco M6 Pro yang saya pegang ini. Ya iya, Poco emang pengen nunjukin kalau dia superior di setiap segmen harganya, mulai dari 5 jutaan, 4 jutaan, sampai yang 2 jutaan. Bahkan yang 2 jutaan ini kelihatan banget berusaha ngebantai semua HP Transsion Holding yang akhir-akhir ini pergerakannya juga barbar banget. Kita bahas bareng-bareng guys. Sikat! Secara desain, Poco M6 Pro ini hadir dengan desain yang kelihatan lebih premium. Bener-bener kayak bukan HP 2 jutaan gitu ya. Buat finishing backdoornya ini glossy, jadinya gampang banget nyeplak sidik jari. Udah gitu kalau dipakai syuting begini juga susah banget ya, karena mantul-mantul di kamera. Build quality-nya sesuai lah dengan HP 2 jutaan. Backdoornya masih dari polikarbonat, tapi walaupun begitu build quality-nya masih cukup solid dan nggak ada bagian yang berasa kopong. Buat interface-nya, di sebelah kanan ada power button dan volume button. Di atas ada headphone jack, grill speaker, IR blaster, dan mikrofon. Di kiri ada SIM tray hybrid yang bisa dual nano SIM atau 1 nano SIM dan 1 micro SD. Dan di bawah ada mikrofon, port Type-C, dan grill speaker lagi. Yaps, ini kelebihan pertama dari HP ini guys. Dia punya stereo speaker yang nanti akan kita bahas di pertengahan video ya. Intinya sih secara desain, saya pribadi suka banget guys jika dibandingkan dengan Poco M series yang kemarin-kemarin. Apalagi dia punya flat frame design, ini menambah kesan premium ya. Dan khusus yang warna biru ini, dia two-tone guys. Jadi backdoornya ini biru, tapi framenya ini tetap warna hitam. Untuk bobotnya ini di 179 gram, menurut saya pas. Nggak yang berat, nggak yang ringan banget juga. Dengan ketebalannya di 8 mm. Poco M6 Pro ini juga punya layar yang di-upgrade dari generasi sebelumnya. Yang sekarang dia punya bentangan 6,67 inci Flow AMOLED display, resolusinya Full HD+, refresh rate 120 Hz dengan 1300 nits peak brightness yang hitungannya tuh terang banget ya untuk sebuah HP 2 jutaan. Secara fisik juga bezelnya ini udah jauh lebih tipis daripada HP 2 jutaan yang lain ya. Bahkan ada HP sebelah yang harganya 3 jutaan besar, tapi dagunya masih tebel banget. Terus model kamera depannya punch hole, jadi lebih kekinian dan enak dilihat. Ditambah lagi layarnya diproteksi sama Corning Gorilla Glass 5. Di atas kertas spek layarnya ini jelas terlalu galak untuk HP 2 jutaan. Kita udah tahu lah ya kualitas layar AMOLED tuh kayak gimana. Warnanya pop up, detailnya juga tajam. Enak buat dipakai nonton-nonton, mau pakai wallpaper atau nampilin apapun di layar ini jadi auto cakep guys. Nah, karena layarnya udah sebrutal ini, Poco juga menyadari pentingnya kualitas audionya. Kali ini mereka kasih stereo speaker by Dolby Atmos. Buat kualitas suaranya ya emang real dual speaker. Nggak kayak HP lain yang diklaim dual speaker, tapi speaker yang satunya itu kayak agak kurang ya. Nih, saya kasih tahu kayak gimana kualitas suaranya. Untuk sektor kameranya juga nggak ketinggalan upgrade-nya guys. Kali ini Poco M6 Pro ada OIS-nya. Dengan kamera utama 64 megapiksel, terus juga ada lensa ultrawide-nya nih 8 megapiksel dan juga ada macro lens 2 megapiksel. Terus buat selfie-selfie ada kamera 16 megapiksel. Buat kualitas fotonya menurut saya hitungannya udah bagus. Warnanya kelihatan natural, dynamic range-nya pas, detailnya oke, tapi memang buat lensa ultrawide-nya punya kualitas yang jomplang kalau dibandingin dengan lensa utamanya. Secara ini resolusinya cuma 8 megapiksel doang ya.
Tapi nggak apa-apa lah, saya nggak komplain. Karena memang di harga segini ada lensa ultrawide aja itu udah syukur banget ya. Dan kegunaannya ya cuma sebatas buat foto rame-rame aja sama teman-teman. Kalau buat foto portrait ini masih aman, bokehnya ini cukup rapi, jadi saya nggak ada komplain soal ini. Nah terus untuk foto malamnya, ini saya agak bingung guys. Karena hampir nggak ada bedanya ya antara mode auto dengan night mode-nya. Saya nggak paham apa mode autonya ini otomatis ke night mode-nya kalau pas motret di low light atau gimana. Yang jelas saya nggak lihat ada icon night mode atau apapun pas mau capture fotonya. Untuk kualitasnya sendiri udah terhitung bagus, detailnya masih dapat, kelihatan lebih terang. Dan foto malam ya tetaplah foto malam, nggak yang jadi kayak foto pas maghrib gitu ya. Oke, jadi ini adalah contoh perekaman menggunakan kamera belakangnya Poco M6 Pro. Ini di resolusi 1080p 60fps guys. Ini sekarang di jam 5 ya. Saya coba jalan. Teman-teman bisa nilai sendiri untuk kualitas videonya seberapa bagus ya untuk dynamic range-nya, terus juga warnanya, detailnya, fokusnya, stabilisasinya. Apalagi Poco M6 Pro ini udah pakai OIS guys. Saya coba fokusin. Nah ini masih fokus ya. Cukup bagus fokusnya. Oke, habis ini kita pindah ke 1080p 30fps. Yuk. Ya, ini di 1080p 30fps guys. Apakah dia lebih stabil di 30fps ini atau malah yang 60fps tadi lebih stabil? Kita coba tes lagi fokusnya. Oke. Next. Nah, ini di resolusi 1080p 60fps guys untuk kamera depannya. Untuk warnanya ini hampir sama ya dengan kamera belakangnya. Dan untuk dynamic range-nya juga bagus banget guys. Untuk kelasan HP 2 jutaan, ini saya coba membelakangi matahari ya. Matahari ini di sini dia emang nggak terlalu kelihatan, tapi langit-langitnya ini masih ada biru-birunya ya guys. Jadi untuk dynamic range-nya menurut saya cukup bagus, dan FOV-nya juga cukup lebar ya. Saya nggak tahu ini persisnya di berapa derajat, tapi ini untuk ngevlog oke banget sih. Cuma nggak tahu untuk stabilisasinya seperti apa. Coba kita pindah ke 1080p 30fps. Terakhir, ini di 1080p 30fps. Nah, kayaknya FOV-nya lebih sempit ya daripada yang 60fps tadi, lebih lebar, lebih wide. Tapi untuk kestabilannya teman-teman bisa nilai sendiri. Oke. Kalau mau bahas soal chipset, sebenarnya performa dari HP ini yang notabene pakai MediaTek Helio G99 Ultra gak beda jauh sama yang Helio G99 versi regulernya. Ini kasusnya sama dengan Xiaomi 13T yang pakai Dimensity 8200 Ultra. Tapi memang tetap ada peningkatan, baik itu chipsetnya yang di overclock atau ISP kameranya yang ditingkatin. Terus untuk RAM-nya ini 8GB dengan storage 256GB. Kapasitas yang gede banget buat sebuah HP 2 jutaan.
Buat skor AnTuTu benchmarknya, dia bisa dapat di angka 326 ribuan. Skor yang udah semestinya didapat sama Helio G99 dengan konfigurasi memori kayak gini. Buat main Mobile Legends, dia bisa dapat di 57 FPS di settingan smooth high-nya. Saya main selama 30 menit, baterainya berkurang sekitar 9%. Terus kalau buat main PUBG Mobile, dia bisa dapat 36 FPS di settingan ultra high. Saya main 20 menit, baterainya berkurang sekitar 5%. Dan yang terakhir, saya main Genshin Impact. Dia bisa dapat rata-rata di 42 FPS di settingan lowest 60 fps. Saya main selama 30 menit, baterainya berkurang sekitar 9%. Buat suhunya ini masih aman banget. Dari ketiga game yang saya mainin tadi, paling tinggi itu cuma di 39 derajat Celcius. Terus juga dari segi baterai, HP ini juga dapat upgrade ya. Sekarang itu chargingnya di 67 watt, yang artinya nggak nyampe sejam HP ini udah keisi penuh lagi. Ini menarik banget karena sebelumnya itu cuma 18 watt doang ya. Serta buat baterainya pun juga tetap besar di 5000 mAh. Dan yang paling penting, dia dapat adapter 67 wattnya tuh gratis ya dari dalam box penjualannya. Kalau dari segi konektivitas, jelas MediaTek Helio masih di 4G ya, dengan Bluetooth 5.2, dan kalau kalian tanya NFC, ya jelas udah ada juga. Dan yang nyenengin adalah sistem security-nya yang udah pakai in-display fingerprint, yang bikin Poco seolah-olah nggak mau tanggung-tanggung gitu ya. Masa iya panelnya udah pakai AMOLED tapi masih pakai set fingerprint kayak HP yang kita bahas di video sebelumnya. Yang penasaran HP-nya apa? Langsung aja cek ya. Jadi ya, kalau kalian tanya apakah HP ini worth it atau enggak di harga SRP-nya tuh di 2.999.000, menurut saya ya nggak usah pakai lama lagi lah. Dengan banyak fitur yang banyak di-upgrade dari generasi sebelumnya, Poco M6 Pro ini bisa banget jadi opsi the best buat kalian. Dengan catatan kalian tutup mata dengan konektivitas 5G ataupun kualitas kameranya yang agak sedikit kurang ya. Bukan berarti jelek, cuma memang seharusnya bisa lebih cakep dari ini. Kalau misal pengen hasil foto yang lebih oke, mungkin bisa ngelirik Redmi. Jadi itu tinggal dari kebutuhan kalian aja. Dan sekian aja dulu untuk video kita kali ini guys. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like-nya, subscribe ya buat yang belum, dan tekan tombol loncengnya. Saya Kevin dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thanks buat yang udah nonton. Bye-bye.